Pasal ketiga, pintu-pintu neraka. Beliau mengangkat surah Al-Hijr ayat 44 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam itu memiliki 7 pintu dan tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Berarti di sini disebutkan memang neraka punya pintu-pintu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad sebagaimana juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, Utbah bin Abdissalam radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu laha thamaniyatu abwab wan naru laha sab'atu abwab. Surga memiliki 8 buah pintu dan neraka mempunyai 7 buah pintu. Kata sebagian ulama hadis, apa hikmahnya? Kenapa Allah enggak samakan surga 8, neraka 8? Karena Allah Subhanahu wa taala tetap lebih menginginkan hambanya untuk masuk ke dalam surga. Makanya sabda Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari, wala yahliku illa halik. Enggak ada orang yang masuk neraka nanti kecuali orang yang bobrok luar biasa. Karena sampai detik terakhir pun dia sebelum meninggal Allah masih kasih sinyal supaya dia taubat. Dan ini disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak ada manusia kecuali Allah selalu kirimkan sinyal buat dia agar dia sadar. Mungkin peringatan dari lisan orang lain, mungkin kejadian besar di depan matanya, mungkin penyakit, mungkin cobaan, bangkrut usahanya, mungkin agar semua itu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang keempat, gambaran panasnya api neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mau membuat, tidak mau patuh, tidak mau beriman, dan kalian juga tidak mau berusaha untuk mendengarkan saja, maka selamatkan diri kalian dari api neraka. Coba kalau bukan dengan cara itu. Yang ketahuilah bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Hati-hati dengan masalah ini. Jadi neraka itu sangat panas karena bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau dirasionalkan kata para ulama, kalau orang membakar menggunakan batu dengan menggunakan kayu, maka sangat beda. Kayu bisa habis, batu itu tidak bisa habis. Dan batu itu kalaupun sudah dipadamkan apinya tetap akan ada panasnya. Sementara kayu yang biasa dipakai bahan bakar, karena ada 2 yang biasa dipakai. Kalau kayu selain dia memang bisa habis, juga kalaupun padam apinya, kayu itu cepat dingin. Beda dengan batu. Diingatkan di sini bahwasanya neraka jahanam bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya sangat luar biasa, gitu kan? Sangat luar biasa, panasnya luar biasa. Nanti akan kita jelaskan atau banyak dalil yang menjelaskan masalah panasnya itu. Kemudian dalil yang kedua dalam pasal keempat ini, masalah gambaran panasnya api neraka, Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu, hari kiamat, tunduk terhina. Mereka sudah tidak bisa buat apa-apa. Mau lari kemana? Dibangkitkan dan dihisap. Mereka sudah tahu kalau Tuhannya Allah SWT ada pada saat itu. Bekerja keras, lagi kepayahan, berusaha tapi nggak ada gunanya. Datang kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, minta tolong dibantu satu pahala, tidak ada yang mau bantu. Minta tolong diselamatkan, tidak ada yang mau selamatkan, masing-masing memberikan dirinya. Lalu kemudian sudah begitu pun, bayangkan kalau kita kepepet di dunia ini, terdesak sekali dengan banyak masalah, tidak ada orang yang mau membantu kita. Kita sudah ngelobi sana, ngelobi sini, nggak ada. Itu sudah membuat kita tambah stres, bingung. Bagaimana dengan hari kiamat, neraka jahanam depan matanya dengan gemuruh-gemuruh suaranya, orang dilemparkan, disiksa, depan mata kelihatan, jadi kan, dan tidak ada yang mau membantu dia. Lalu kata Allah, ujung-ujungnya mereka akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka jahanam. Kemudian juga beliau mengangkat dalil yang lain dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail surah nomor 92 ayat 14 sampai ayat 15, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Dan sampaikan Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, sahabatmu sudah muslim atau orang-orang kafir, kami memperingatkan kepada kalian semua tentang api neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang pasti akan celaka dan menyesal.
Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-Mursalat, surah Al-Mursalat ayat 32. Al-Mursalat tentu surah nomor 77 ya. Ayatnya ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ayat 28 bacanya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan risalah kenabian. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Cobalah kalian pergi pada hari kiamat ini kepada azab yang dulu kalian dustakan. Lihat tuh, disuruh tengok, lihat tuh azab-azab, gitu kan. Karena nanti begitu orang sudah ditimbang amalnya akan diseret, orang-orang lain melihatnya, diseret teriak-teriak, nggak bisa buat apa-apa. Malaikat pegang, malaikat sangat kuat, besar. Nanti kita akan jelaskan malaikat-malaikat yang menggiring manusia, yang menjaga neraka ini bukan malaikat biasa, malaikat yang luar biasa besarnya. Dipegang lalu dilemparkan ke dalam api neraka itu. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Jadi ternyata di neraka nanti itu akan kelihatan ada pohon-pohon, gitu kan. Pohon-pohon ini memiliki 3 cabang. Tetapi cabang-cabang itu percuma, tidak berguna untuk melindungi mereka. La dhalilin wala yugni minal lahab. Tidak bisa melindungi mereka dan tidak bisa juga menolak nyalanya api. Sebagian ulama mengatakan pohon-pohon ini pun tersambar dengan api, akhirnya mengeluarkan api juga. Sehingga tidak ada gunanya mereka berlindung di bawah pohon yang dasarnya ada apinya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ini saksi bahasan kita. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufur. Seakan-akan itu adalah iringan unta yang berwarna kuning. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Qala innaha fuddilat alaiha bitis'in wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api kalian yang kalian pakai di muka bumi ini untuk kebutuhan kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah 1 bagian daripada 70 bagian api neraka jahanam. Jadi masih ada 69 kali lipat lebih panas daripada itu. Mereka mengatakan, para sahabat berkata, demi Allah, 1 bagian saya sudah cukup untuk menghanguskan manusia. Sekarang api dunia saya kalau kita pakai bakar sudah cukup memangkangkan manusia. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia dilebihkan atasnya 69 bagian pada hari kiamat. Semua seperti itu panasnya. Jadi seperti panas sekarang. Kita tahu misalnya, tentu kita tidak bicara api korek gas atau api kompor gas yang kecil teman-teman. Atau cuma kebakaran satu rumah. Coba bayangkan api yang memang suhu paling panas seperti di oven-oven tempat, di beberapa pabrik gitu kan. Ya, itu mungkin teman-teman di Pertamina tahu masalah itu dan seterusnya. Ini beda ya panasnya. Sampai pada saat saya pernah lihat cuplikan di sebuah pabrik kaca, ada suhu panas yang luar biasa. Sampai dia harus pakai baju berapa lapis termasuk mata yang ditutup dengan kaca yang tebal. Dan dia kalau mau mengecek api itu menyala atau tidak dari belakang kaca yang sangat tebal atau ada besi yang berlapis-lapis. Kalau dibuka, dia bilang ini kalau dibuka uapnya saya sudah cukup membuat saya hangus. Kata penjaga pabrik itu. Ini kalau dibuka saya sudah cukup membuat saya uapnya. Bagaimana dengan api di dalamnya? Api ini yang dimaksud, gitu kan? Jadi bukan api korek gas yang kecil. Itu adalah api yang terpanas ini adalah 1 bagian daripada 70 bagian neraka jahanam. Bagaimana dengan kalau ditambah 69 kali lipat ditambah daripada itu? Kemudian dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan dinilai hadis ini hasan sahih. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril ke surga seraya berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya. Lalu ia kembali kepada Allah dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengar saja surga itu melainkan ia berharap memasukinya. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi seperti sholat malam, ibadah-ibadah yang berat, jihad dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
memerintahkan surga dikelilingi dengan hal yang tidak disenangi, lalu dia memerintahkan kepada Jibril untuk kembali melihatnya sambil berfirman, kembalilah kepada surga lalu lihatlah pada apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya dengan apa yang telah aku hiasi di sekitarnya. Maka ia pun kembali kepada Allah, kepada neraka, kepada surga, ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi seperti tadi ibadah-ibadah yang dianggap butuh pengorbanan. Lalu ia pun kembali kepada Allah, Jibril seraya mengatakan, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Lalu dia berfirman, Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain. Lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir bahwa tidaklah seseorang mendengarkan saja, kecuali dia pasti tidak mau memasukinya. Jadi maksud tumpuk satu sama yang lain adalah kata para ulama, apinya itu semuanya api, satu bangunan semuanya api, tidak ada celah. Yang dimaksud tumpukan adalah tidak ada celah yang orang bisa melihat di dalamnya itu ada apa, karena semuanya api. Semuanya api, gitu kan? Jadi bayangkan kalau ruangan ini penuh dengan api dari bawah sampai ke atas. Tentu saja kalau kebakaran biasa ada saja celah-celah yang kita bisa melihat. Ini enggak ada sama sekali. Lalu Allah SWT memerintahkan pun ya, agar neraka tersebut dikelilingi dengan syahwat atau kesenangan-kesenangan dunia. Lalu Allah memerintahkan Jibril mengatakan kembalilah ke sana. Ia pun kembali ke sana. Lalu ia mengatakan, ya, Allah SWT mengatakan kepadanya, lihatlah dan berikan pendapatmu. Maka dia pun kembali berkata kepada Allah, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Kita masuk ke pasal kelima, masalah warna neraka Jahannam. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibrahim 49 sampai 50. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, di hari kiamat, diikat bersama-sama dengan belenggu, lalu digiring ke dalam api neraka. Pakaian mereka pada saat itu dari pelangking atau ter yang panas, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Jadi badan mereka ditempelin dengan ter-ter yang panas dari api neraka, dan wajah mereka melengket api sehingga terbakar, gitu kan. Jadi orang-orang, kata para ulama tafsir, tidak bisa melihat wajah mereka karena api itu melengket sampai menghanguskannya, dan tubuhnya pun merasa panas karena dilengketin dengan ter itu. Wa na'udzubika minan nar. Kemudian juga hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi menguatkan ayat di atas. Abu Hurairah anhu mengatakan, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, kemudian dinyalakan selama 1000 tahun lagi sehingga menjadi putih, kemudian dinyalakan 1000 tahun sehingga menjadi hitam, ia hitam seperti malam yang gelap. Dan di sini tentu orang-orang yang sudah biasa membakar api mengetahui kalau api itu begitu baru dibakar biasanya menjadi merah. Nanti lama-kelamaan kalau dibiarkan lama, gitu kan, itu bisa menjadi hitam, dan hitam ini sudah puncaknya api itu menjadi sangat panas. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad sahih, Abu Hurairah anhu mengatakan, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian ini? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Jadi apinya sangat panas dan berwarna gelap, gitu kan. Jadi kalau warna merah mungkin masih ada warna yang bisa dilihat, ini enggak, warnanya sudah hitam, gelap, berasap, membakar, menghancurkan, sungguh betul-betul buruk, seburuk-buruk tempat kembali. Juga hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Darul Qutni, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', dalam Sahih Al-Jami', Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan, di sini Abu Malik dikatakan, bukan Abu Musa, memang begitu ya. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, ada 4 perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan: bermegah-megah dengan keturunan, bangga dengan anak-anak, gitu kan, mencaci maki nasab, menghina suku, menghina keturunan, meminta hujan pada bintang, dan meratapi orang yang mati. Wanita yang meratapi kematian jika tidak bertobat sebelum matinya, maka ia datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter dan baju dari api yang menyala-nyala. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah adanya badan mereka dilengketin dengan ter yang panas gitu. Tidak usah bicara ter teman-teman sekalian, kita bicara lilin saja. Tetesan lilin yang meleleh tempelin di tangan kita, luar biasa panasnya. Bagaimana dengan ter jalanan panas?
ditempelin dan panas memang, lagi panas ditempelin seluruh tubuh kita, jadi pakaian tidak bisa terlepas dan wajah kita dipenuhi dengan api, ya, sampai terbakar, diulangin lagi, begitu terus, naudzubillah. Jadi ini sebuah azab yang luar biasa, gitu kan. Makanya di sini disebutkan judulnya adalah warna neraka jahanam. Saksi bahasan warnanya berwarna hitam karena terlalu lama sudah dinyalakan.